I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menampilkan hasil referensi anatomi pada tubuh manusia. Selamat menikmati. Nama saya Tita Firmansyah akan menjelaskan tentang kerangka referensi studi anatomi dari A Brief Atlas of the Skeleton. Mencakup bagian-bagian atau bagian-bagian penting dari rangka manusia. Referensi ini mempermudah pemahaman dan identifikasi bagian-bagian rangka manusia melalui representasi visual. Berikut adalah bagian-bagian atau kerangka referensi studi anatomi dari A Brief Atlas of the Skeleton. 1. Skull atau tengkorak, terdiri dari kranium, tengkorak, otak, dan wajah. Referensi studi anatomi tentang tengkorak atau skull dapat ditemukan pada A Brief Atlas of the Skeleton sebagai berikut. Skull atau tengkorak terdiri dari 2 bagian utama, yaitu kranium dan wajah. Kranium adalah bagian tengkorak yang melindungi otak dan terdiri dari beberapa tulang. Tulang-tulang kranium terdiri dari tulang frontal atau dahi, tulang parental atas kepala, tulang temporal sebelah samping kepala, tulang occipital belakang kepala. Bagian kranium tengkorak juga terdiri dari wajah. Wajah dari atas 14 tulang dan melindungi mulut, hidung, mata. Tulang-tulang wajah meliputi tulang mandibula, rahang bawah, tulang maksila, rahang atas, tulang zigomatik, tulang pipi, tulang nasal atau hidung, tulang pomer, subkum hidung, tulang platine, tulang tengkorak, dan tulang turbinate konnasal. Referensi studi anatomi dari A Brief Atlas of the Skeleton dalam mempelajari tengkorak atau skull dapat membantu para pembelajar untuk memahami secara rinci tentang struktur dan fungsi dari kranium dan wajah sebagai bagian dari sistem kepala dan leher manusia. Terima kasih. Perkenalkan, saya Melita Angelina akan melanjutkan penjelasan dari Tirta tadi, yaitu yang kedua. Vertebria, tulang belakang, terdiri dari tulang belakang cervix, tulang belakang thorax, dan tulang belakang lumbar. Vertebria atau tulang belakang adalah serangkaian tulang yang membentuk tulang belakang pada manusia. Pada manusia terdapat 33 atau sampai 34 tulang belakang yang dibagi menjadi 5 bagian, yaitu tulang leher, tulang dada, tulang pinggang, tulang panggul, dan tulang ekor. Setiap vertebria terdiri dari 3 bagian, yaitu badan tulang atau corpus vertebria, busur tulang atau arcus vertebria, dan processus tulang atau plexus vertebria. Badan tulang bertanggung jawab untuk menopang badan tubuh, sedangkan busur tulang membentuk lubang vertebria yang membungkus sumsum tulang belakang. Proses tulang terdiri dari beberapa jenis, yaitu proses hipnosis, proses transversus, dan proses articularis. Fungsi dari vertebria adalah melindungi sumsum tulang belakang, menopang berat badan, melekatkan otot-otot, memungkinkan gerakan tubuh, dan menjaga keseimbangan tubuh. Perkenalkan, saya Silinda Mayanti akan melanjutkan penjelasan dari Melita tadi. Yang ketiga, yaitu ribs, tulang rusuk. Terdiri dari sepasang tulang rusuk atas dan tulang rusuk bawah yang membentuk rongga dada dan melindungi organ pernapasan. Ribs atau tulang rusuk adalah tulang panjang yang melengkung, berbentuk seperti busur dan terletak di dinding dada manusia. Pada manusia dewasa, terdapat 12 pasang tulang rusuk. 7 pasang yang terhubung langsung dengan sternum atau tulang dada yang disebut tulang rusuk sejati. 3 pasang yang tidak terhubung langsung dengan sternum tetapi terhubung dengan tulang rusuk sejati atau tulang rusuk palsu. Dan 2 pasang yang terletak di atas pasangan tulang rusuk palsu atau tidak terhubung ke tulang rusuk lainnya atau tulang rusuk mengambang. Tulang rusuk memiliki beberapa fungsi penting dalam tubuh manusia, antara lain 1. Melindungi organ vital.
Tulang rusuk membentuk rangka dada yang melindungi organ vital seperti jantung, paru-paru, dan hati dari cedera dan trauma. 2. Berperan dalam proses pernapasan. Tulang rusuk berperan penting dalam proses pernapasan. Ketika menghirup udara, tulang rusuk sejati akan naik dan mengambang sehingga ruang di dalam rongga dada bertambah besar dan paru-paru dapat mengisi udara. Saat kita mengeluarkan udara, tulang rusuk sejati akan turun dan mengecil sehingga udara dapat keluar dari paru-paru. 3. Berperan dalam gerakan tubuh. Tulang rusuk juga berperan dalam gerakan tubuh seperti saat kita membungkuk atau bergerak ke samping. Tulang rusuk akan bergerak sesuai dengan gerakan tubuh agar rangka dada tetap stabil dan terjaga. Sebagai kesimpulan, tulang rusuk merupakan tulang panjang melengkung yang terletak pada dinding dada manusia dan memiliki beberapa fungsi penting dalam tubuh manusia, terutama dalam melindungi organ vital, berperan dalam proses pernapasan, dan berperan dalam gerakan tubuh. Perkenalkan, saya Juwita Putrianti yang akan melanjutkan penjelasan dari Melita tadi, yaitu tentang penjelasan yang keempat, tentang sternum atau tulang dada. Sebuah tulang pipi di bagian depan rongga dada yang terletak antara tulang rusuk. Sternum atau tulang dada adalah tulang pipi dan lebar yang terletak di depan dada di antara kedua tulang rusuk. Sternum terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada manubrium, corpus, dan procesus. Manubrium atau bingsang atau sabuk dada atas merupakan bagian tulang yang terletak paling atas dan melebar. Manubrium memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai tempat melekatnya tulang rusuk pertama, kemudian clavicula atau tulang selangka, dan sternocleidomastoid, otot yang menghubungkan tulang hyoid dengan sternum. Corpus atau badan tulang dada adalah bagian tengah tulang sternum yang membentuk tulang dada sebagian besar. Korpus berfungsi sebagai tempat melekatnya tulang rusuk yang kedua hingga ketujuh dan otot-otot dada. Procesus atau proses baji adalah bagian tulang terkecil dari sternum yang berbentuk seperti tongkat terletak di ujung bagian bawah sternum. Procesus adalah tempat melekatnya beberapa otot dada dan abdominis. Sternum memiliki beberapa fungsi penting dalam tubuh manusia, yaitu yang pertama, melindungi organ vital. Yang kedua, berperan berproses pernapasan. Yang ketiga, berperan dalam gerakan tubuh. Perkenalkan, saya Yola Enesta akan melanjutkan penjelasan dari Juwita, yaitu penjelasan kelima, shoulder girdle, lingkaran bahu, terdiri dari clavicle, tulang selangka, dan scapula, tulang belikat yang membentuk lengan atas melalui bahu. Shoulder glider atau sabuk bahu terdiri dari beberapa tulang dan sendi yang menghubungkan lengan atas dengan tulang belakang. Sabuk bahu terdiri dari 2 tulang utama, yaitu tulang clavicula atau selangkah dan tulang scapula atau tulang belikat. Tulang clavicula terletak di antara tulang dada, sternum, dan tulang bahu, humerus, dan membentuk sendi sternoclavicular dengan sternum dan acromioclavicular dengan scapula. Tulang clavicula berfungsi untuk menopang bahu dan memberikan dukungan untuk lengan atas. Tulang scapula terletak di belakang tulang dada dan bersama dengan tulang clavicula membentuk sendi bahu atau glenohumeral joint. Tulang scapula berfungsi sebagai tempat melekatnya otot-otot besar dalam bahu dan memberikan dukungan bagi lengan atas agar dapat bergerak dengan bebas. Shoulder girdle atau sabuk bahu juga terdiri dari beberapa sendi dan otot. 1. Sendi acromioclavicular atau AC. Sendi ini menghubungkan tulang clavicula dengan tulang scapula. 2. Sendi sternoclavicular atau SC. Sendi ini menghubungkan tulang clavicula dengan sternum. 3. Sendi bahu glenohumeral. Sendi ini adalah sendi yang paling besar pada tubuh manusia dan menghubungkan tulang scapula dengan tulang lengan atas atau humerus. Otot-otot pada sabuk bahu berperan penting dalam gerakan bahu, antara lain 1. Otot deltoid. Otot ini berada di atas dan diisi tulang scapula dan menggerakkan bahu ke segala arah. 2.
Otot rotator kaf pengayuh. Otot ini terdiri dari 4 otot yang membentuk manset rotator pada sendi bahu. Otot ini berfungsi untuk menjaga stabilitas dan menggerakkan sendi bahu. 3. Otot trapezius. Otot ini membentang di belakang sabuk bahu dan menggerakkan tulang skapula ke belakang. Perkenalkan, saya Artika Rindiani akan melanjutkan penjelasan dari Yola, yaitu penjelasan yang ke-6. Arbornes, tulang lengan atau arbornes terdiri dari 3 bagian tulang. Yang pertama yaitu humerus, tengah lengan atas. Humerus merupakan tulang terbesar pada lengan atas dan terletak antara bahu dan siku. Humerus memiliki beberapa fitur anatomi, yaitu kepala, capitellum. Yang kedua yaitu radius, tulang lengan bawah. Radius adalah tulang lengan bawah yang terletak di sebelah jari ibu atau jari telunjuk yang berdekatan dengan ibu jari. Radius memiliki kepala atau stiot. Yang ketiga yaitu ulna, tulang lengan bawah. Ulna adalah tulang lengan bawah yang terletak di sisi jari kelingking atau jari kelima. Ulna memiliki beberapa fitur anatomi, yaitu alekpranon, elektronepicus. Ketiga tulang ini membentuk sendi yang kompleks di bahu, siku, dan pergelangan tangan, dan memungkinkan gerakan tangan dan lengan atas. Perkenalkan, saya Dela Nabila akan melanjutkan penjelasan Artika tadi, yaitu penjelasan ke-6, tulang-tulang pergelangan tangan wristbone dan tulang-tulang tangan atau handsbone terdiri dari serangkaian tulang kecil yang menyusun bentuk tangan manusia, menjembatani jari-jari dan tulang bahu. Pergelangan tangan terdiri dari 2 belas tulang, sementara tangan terdiri dari 27 tulang, termasuk tulang karpal atau carpal bones, tulang metacarpal bones, dan tulang phalanges. 1. Tulang karpal. Karpal adalah tulang-tulang kecil yang tersusun dari pergelangan tangan. Terdapat 2 baris tulang karpal, masing-masing terdiri dari 4 tulang. Baris depan, scarpoid pertama, terletak di sisi jari telunjuk lunex atau kedua, berdekatan dengan scaphoid triquetrum ketiga, berdekatan dengan lunex visible keempat, terletak di depan triquetrum. Baris belakang, trapezium pertama, terletak di sisi jari telunjuk trapezoid kedua, berdekatan dengan trapezium capitis ketiga, terletak di bagian tengah di baris tulang karpal. Hemet keempat, berdekatan dengan capitis. 2. Tulang metacarpal. Tulang metacarpal menghubungkan tulang pergelangan tangan dengan tulang jari. Terdapat 5 tulang metacarpal, yaitu untuk setiap jari. 3. Tulang palang. Tulang palang adalah tulang kecil yang membentuk struktur jari. Ada 14 tulang palang di tangan manusia. Masing-masing jari memiliki 3 tulang palang, kecuali jari ibu, jari yang hanya memiliki 2. Perkenalkan, saya Teguh Adi akan melanjutkan penjelasan dari Dela yang ke-8, yaitu tulang pinggul atau hip bones. Adalah sepasang tulang besar yang menyusun dasar rongga, perut dan ujung panggul serta tulang belakang. Bagian bawah hip bones terdiri dari beberapa bagian tulang, yaitu ilium, isium, dan pubis, yang pada orang dewasa menyatu membentuk aceteballum dan perineum. Ilium merupakan bagian terbesar dari hip bones dan terletak di atas aceteballus, dan tulang isium. Ilium terdiri dari sayap ilium yang menjadi tempat meletaknya otot-otot panggul, dan aceteballum yaitu sendi pelipis di mana kepala femur menyatu dengan tulang pinggul. Isium adalah bagian pangkal hip bones yang mendukung tubuh dalam posisi duduk. Isium terdiri dari tuberous isi, yaitu bagian bawah tulang isium yang menonjol, serta sayap isium yang melekat pada tulang pinggul dan membentuk bagian pangkal tubuh. Yang ketiga adalah pubis. Pubis adalah tulang kecil segitiga yang terletak di sebelah depan dari tulang pinggul. 2 buah tulang pubis melekat pada tulang pinggul sebelah kanan dan kiri, serta terhubung oleh ligamentum pubis. Aceteballum terbentuk dari pertemuan bagian tulang pubis, ilium, dan isium.
Perkenalkan, nama saya Ramadan, akan melanjutkan penjelasan dari Teguh Adi, yaitu leg bones atau tulang kaki yang terdiri dari dua tulang, yaitu tulang fibula dan juga tulang tibia. Kedua tulang ini bersama-sama membentuk tulang yang kuat dan memungkinkan kita berjalan dengan tegak. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai masing-masing tulang kaki. 1. Tibia atau tulang betis. Tibia adalah tulang terbesar di antara kedua tulang kaki dan terletak di sebelah dalam. 2. Fibula atau tulang betis sebelah keluar. Fibula adalah tulang yang lebih tipis dan lebih pendek daripada tibia. Tulang ini berfungsi sebagai penopang dan memberikan stabilitas tambahan pada pergelangan kaki. Kedua tulang kaki ini berguna untuk menjaga posisi kaki tetap tegak saat tubuh kita berdiri atau berjalan. Saya Artika akan menjelaskan penjelasan terakhir, yaitu tentang beberapa tulang yang ada di ankle dan on foot bones. Yang pertama, oscalcanus. Oscalcanus adalah tulang terbesar dan terkuat pada tumit yang menonjol di bagian bawah kaki. Yang kedua, ostalus atau ankle bone. Ostalus adalah tulang besar lainnya di bagian atas kaki dan terletak di antara tulang kering dan tumit. Yang ketiga, metatarsal bones atau jari-jari kaki. Metatarsal bones adalah kelompok tulang yang terletak di antara tulang pergelangan kaki dan jari-jari kaki. Yang keempat, phalanges atau tulang jari kaki. Phalanges adalah tulang kecil yang lentur yang terbentuk dari jari kaki. Semua tulang yang terdapat pada ankle and foot bones saling bekerja sama untuk menghasilkan gerak kaki dan memberikan stabilitas dan dukungan saat berdiri dan berjalan. Tulang-tulang ini juga membentuk sendi yang kemungkinan gerakan yang rumit dan memungkinkan kita beradaptasi dengan permukaan yang berbeda serta membantu mengurangi tekanan dan stres pada kaki. Itulah penjelasan dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.